Halo semuanya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat dalam menjalankan puasa pada siang hari ini? Semoga semuanya masih semangat ya dalam menjalankan puasa pada siang hari ini. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, izinkan Ibu untuk berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diah Kumala Margareta dengan NPM 20103011027 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Kita hari ini akan belajar tentang materi yang berkaitan dengan langkah-langkah, tahapan, atau cara. Nah, dari kata-kata sebelumnya nih, apa yang kalian pikirkan jika kalian dengar tentang kata langkah-langkah, cara, atau tujuan? Nah, ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Iya, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, ada yang sudah tahu apa itu teks prosedur? Nah, jika kalian belum tahu, simak baik-baik ya. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tahapan, atau langkah-langkah tentang melakukan sesuatu. Nah, lalu apa sih manfaat atau tujuan yang dapat diperoleh apabila kita menerapkan teks prosedur sesuai langkah-langkahnya? Nah, apabila kita menerapkan teks prosedur sesuai dengan langkah-langkahnya, maka kemungkinan besar kita akan dapat melakukan teks prosedur tersebut dengan baik dan benar dari awal sampai akhir. Kebalikannya, jika kita tidak mengikuti teks prosedur dengan baik dan benar, maka kemungkinan kita akan gagal dalam melakukan hal yang akan kita capai. Contohnya seperti ini. Jika kita ingin membuat jus mangga yang enak, maka kita harus mengikuti langkah-langkah atau prosedurnya sesuai yang diarahkan dari awal sampai akhir. Apabila kita tidak mengikuti prosedurnya, maka kemungkinan besar jus mangga yang kita inginkan ini tidak akan terasa enak. Karena apa? Karena kita tidak melakukan sesuai prosedur yang disarankan atau sesuai tahapan-tahapan atau cara-cara yang ada dalam prosedur membuat jus mangga enak tersebut. Nah, tadi kita telah belajar tentang pengertian teks prosedur dan tujuan teks prosedur. Ada yang tahu kita akan membahas tentang materi teks prosedur apa? Iya, benar sekali. Kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks prosedur. Ada yang ingat atau ada yang masih tahu apa sih jenis-jenis teks prosedur? Ada yang ingat? Iya, benar sekali. Teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur protokol. Dan yang ketiga adalah teks prosedur kompleks. Jenis teks prosedur yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Nah, seperti namanya, sederhana. Maka, jenis teks prosedur ini hanya terdiri dari 2-4 langkah saja. Oleh karena itu, teks prosedur ini disebut teks prosedur sederhana karena langkah-langkah yang harus diikuti itu hanya sederhana, hanya berisi dari 2-4 langkah saja, sehingga lebih gampang untuk diikuti. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah teks prosedur ketika kita menghidupkan televisi. Ketika kita menghidupkan televisi, kita hanya mengikuti beberapa langkah saja. Dari mengambil remote, yang langkah yang pertama, yang kedua adalah menekan tombol on atau off. Nah, seperti itu. Karena langkah-langkahnya yang sederhana inilah, jenis teks prosedur sederhana ini seringkali tidak memiliki alat dan bahan. Kemudian, jenis
teks prosedur yang selanjutnya atau jenis teks prosedur yang kedua adalah teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur ini memiliki sifat istimewa loh. Apa sih sifat istimewanya? Sifat istimewa dari teks prosedur protokol adalah bersifat fleksibel. Apa sih maksud dari fleksibel ini? Maksud dari fleksibel ini adalah di mana tahapan atau langkah-langkahnya ini tidak harus diikuti secara runtut. Jika kita dari awal sudah dikatakan bahwa teks prosedur adalah teks yang harus bersifat urut, maka tidak berlaku untuk teks prosedur protokol, karena jenis teks prosedur protokol ini dapat dilakukan secara tidak urut, tapi tetap tujuannya itu tetap harus dilakukan atau harus disampaikan. Contohnya ketika kita memasak mie goreng. Siapa nih yang suka masak mie goreng? Nah, dalam masak mie goreng ini kan ada beberapa cara. Ada yang cara yang pertama, ada yang memberikan atau menuangkan saus secara langsung di dalam kompor ketika dimasak. Nah, ada yang menggunakan cara yang kedua ketika memasak Indomie atau mie goreng, yakni dengan menuangkan saus ketika sudah disajikan atau sudah berada di piring. Namun, tujuannya tetap sama-sama bisa menikmati mie goreng itu. Tapi langkah-langkahnya tidak harus diikuti secara urut. Tapi perlu diingat bahwa tujuannya harus bisa dicapai. Jenis teks prosedur yang ketiga atau yang terakhir adalah teks prosedur kompleks. Kebalikan dari teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks ini memiliki langkah-langkah atau tahapan yang terkesan banyak langkahnya. Jika tadi teks prosedur sederhana hanya terdiri dari 2-4 langkah saja, maka teks prosedur kompleks bisa terdiri dari puluhan langkah loh. Nah, perbedaan lainnya, jika teks prosedur protokol tadi bisa dilakukan dengan cara yang bisa dibolak-balik ke urutannya, maka berbeda dengan teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini cara-caranya harus dilakukan sama persis urut. Karena apa? Karena apabila tidak dilakukan secara urut, maka kemungkinan kita akan gagal dalam melakukan teks prosedur yang ingin kita capai. Tadi kita sudah belajar tentang 3 hal. Yang pertama ada pengertian teks prosedur, yang kedua ada tujuan teks prosedur, dan yang ketiga ada jenis-jenis teks prosedur. Nah, materi yang keempat adalah tentang struktur teks prosedur. Ada yang tahu apa sih struktur teks prosedur? Iya, struktur teks prosedur terdiri dari 4, yakni yang pertama ada tujuan, yang kedua ada material, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat ada penegasan ulang atau simpulan. Struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Nah, biasanya struktur tujuan ini berada di awal teks prosedur. Lalu apa sih isi tujuan ini? Biasanya struktur tujuan ini berisi tentang manfaat yang akan didapatkan apabila kita mengikuti teks prosedur tersebut. Contohnya, ketika kita membuat jus mangga yang enak, maka tujuan yang ingin diperoleh adalah agar kita dapat membuat jus mangga yang enak. Struktur teks prosedur yang kedua adalah material. Nah, struktur ini biasanya berisi tentang alat atau bahan-bahan. Namun, perlu kita ketahui bersama bahwasannya tidak semua jenis teks prosedur itu ada alat dan bahannya loh. Tadi saja misalnya jenis teks prosedur sederhana, karena hanya berisi 2-4 langkah saja, maka tidak ada materialnya. Oleh karena itu, dalam struktur material ini tidak semua jenis teks prosedur itu ada alat dan bahannya ya. Perlu diingat apa?
Iya, benar sekali. Tidak semua teks prosedur itu memiliki material atau memiliki alat dan bahan. Struktur selanjutnya atau struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, biasanya dalam langkah-langkah ini terdiri dari sesuatu atau pedoman yang disarankan atau petunjuk yang disarankan. Oleh karena itu, dalam struktur langkah-langkah ini kita harus mengikuti langkah-langkahnya dengan baik dari awal sampai akhir agar kita bisa berhasil dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Struktur yang terakhir atau struktur yang keempat adalah penegasan ulang atau simpulan. Nah, isi dari struktur penegasan ulang atau simpulan ini merupakan manfaat apa saja yang dapat kita peroleh apabila kita melakukan atau membuat teks prosedur ini. Contohnya, apa sih manfaat yang bisa diperoleh ketika kita melakukan atau membuat jus mangga yang enak? Apa ayo? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Manfaat yang pertama, kita dapat menggunakan atau membuat jus mangga yang enak dan sangat mengenyangkan. Lalu yang kedua manfaatnya, kita dapat memperoleh kesehatan dari jus mangga itu, karena yang kita tahu adalah jus mangga itu memiliki manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita karena memiliki banyak vitamin yang dibutuhkan di dalam tubuh kita. Nah, dalam struktur penegasan ulang atau simpulan ini biasanya dilakukan atau ditulis di akhir teks prosedur. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, dan struktur teks prosedur. Nah, materi yang terakhir yang akan kita pelajari bersama adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada yang tahu apa saja sih kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Yang pertama adalah menggunakan kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif merupakan kalimat yang menyuruh. Contohnya seperti bukalah, aduklah, congkellah, tuanglah, dan lain-lainnya. Nah, biasanya kalimat imperatif ini diakhiri oleh partikel i dan lah. Seperti tadi contohnya, bukalah diakhiri dengan partikel lah. Kaidah kebahasaan kedua yang ada dalam teks prosedur adalah menggunakan kata hubung atau konjungsi. Seperti yang kita tahu bahwa teks prosedur berisi dari beberapa langkah-langkah. Nah, untuk menghubungkannya, maka kita perlu menambahkan kata hubung atau konjungsi agar susunannya itu dapat memiliki hubungan satu sama lain dari awal sampai akhir. Nah, contoh konjungsi yang seringkali digunakan dalam teks prosedur adalah selanjutnya, lalu, dan kemudian. Nah, ada yang tahu konjungsi apa sih selain tadi yang sering digunakan dalam teks prosedur? Kalau ada yang tahu, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang terakhir adalah adanya penggunaan atau adanya urutan kegiatan. Nah, dalam struktur ini, urutan kegiatan biasanya diperlihatkan atau ditampilkan dengan penggunaan poin-poin atau nomor. Lalu apa sih tujuan penggunaan poin-poin atau nomor? Tujuan penggunaan poin-poin atau nomor ini adalah digunakan untuk mempermudah pembaca dalam melaksanakan urutan-urutannya agar tidak terbalik-balik dan agar bisa dilakukan dengan baik dan benar dari awal sampai akhir. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur,
jenis-jenis teks prosedur, struktur teks prosedur, dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur. Nah, materi selanjutnya kalian akan menyimak atau mendengarkan salah satu contoh teks prosedur, yakni langkah-langkah membuat bintang menggunakan origami. Disimak dengan baik-baik ya video yang akan Ibu tampilkan setelah ini. Ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat bintang dari kertas origami. Alat dan bahan yang pertama ada gunting, kemudian pensil, ketiga penggaris, dan kertas origami itu sendiri. Cara yang pertama adalah ambil satu lembar kertas origami, warna bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya mengambil warna kuning agar sesuai dengan warna bintang yang biasa kita lihat. Kemudian ambil penggaris dan ukur sebanyak 1 cm di pojok kanan kiri kertas origami. Kemudian beri tanda menggunakan pensil seperti ini. Setelah kedua sisi sudah diberi tanda, maka langkah selanjutnya adalah ditarik kedua sisi dari tanda tersebut hingga membentuk seperti ini. Setelah garis terbentuk, langkah selanjutnya adalah potong kertas origami sesuai dengan garis yang telah kita ambil seperti ini. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah bentuk kertas origami seperti ini menjadi huruf V. Kemudian tarik ujungnya seperti ini. Setelah seperti ini, kemudian tarik ujung ini ke bawah seperti ini. Apabila sudah berbentuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah tarik bintang seperti ini. Tapi ini harus ditarik sampai di tengah ya, tidak boleh di pojok-pojok. Maka kita harus menyesuaikan sampai ini ada di tengah seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita menekan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah tarik sisi kiri dan masukkan ke bawah sisi yang tadi. Jika sudah seperti ini, tekan seperti ini. Nah, jika sudah, tarik bagian bawah tadi dan masukkan ke bagian yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, rapikan agar membentuk segi 5. Nah, jika sudah berbentuk seperti ini, kita bisa menekan-nekan bintangnya dengan cara seperti ini. Rapikan terlebih dahulu. Jika sudah berbentuk seperti ini, maka kita tekan seperti ini. Tekan di semua sisi yang ada ya. Nah, apabila sudah berbentuk seperti ini, maka ini dapat dikatakan sebagai berhasil, atau langkah-langkah ini dapat dikatakan berhasil. Ini adalah bintang yang sudah jadi dan diletakkan di toples. Ingin kalian menganalisis hal-hal apa saja yang ada di video langkah-langkah membuat bintang pada kertas origami tadi, meliputi struktur teks prosedur apa saja yang ada dalam teks prosedur tersebut, kemudian jenis apa teks prosedur tersebut, lalu ada kaidah kebahasaan apa yang ada dalam teks prosedur langkah-langkah membuat bintang dari kertas origami. Nah, jika kalian sudah bisa menentukan struktur, kaidah kebahasaan, dan jenis apa teks prosedur tersebut, kalian berarti sudah bisa atau sudah paham dengan betul materi teks prosedur yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Sekian materi hari ini mengenai teks prosedur. Jangan lupa menyimak dan mengidentifikasi dengan sungguh-sungguh apa saja sih yang ada dalam video teks prosedur atau contoh video teks prosedur yang sudah Ibu berikan. Ibu berharap kalian juga dapat mengembangkan teks prosedur yang ada di lingkungan kalian atau yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Ibu berharap minggu depan kalian juga sudah membawa hasil kalian mengembangkan teks prosedur itu. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak video Ibu dari awal sampai akhir. Terima kasih, tetap semangat dalam menjalankan puasa pada hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.